Jadi saya akan menjawab UTS Bahasa Indonesia dari pertanyaan dari Google Classroom itu. Yang pertama adalah tentang arti penting bahasa Indonesia bagi NKRI. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki arti yang sangat penting bagi NKRI, karena seperti yang disebutkan dalam Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia itu berperan sebagai bahasa persatuan bagi suku budaya di seluruh Nusantara. Jadi pada era kemerdekaan itu bahasa Indonesia juga digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap para penjajah ya, karena digunakan dalam berbagai media anti penjajah gitu. Dan penggunaan bahasa Indonesia dalam proklamasi itu juga semakin menguatkan peran bahasa Indonesia di NKRI. Sekarang itu bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa resmi dan sebagai bahasa pemersatu seluruh NKRI. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu adalah kelebihan dan kekurangan ragam lisan dan ragam tulis. Jadi kalau ragam lisan itu digunakan dalam berbagai seminar, pidato, pengantar, khotbah, rapat, ataupun kegiatan formal non formal lainnya. Jadi ragam lisan itu mempermudah penyampaian sesuatu informasi kepada orang lain secara langsung, dan kita tuh bisa dapat tanggapannya langsung juga. Walaupun kayak gitu, ragam lisan itu punya kekurangan. Jadi itu orang-orang harus kumpul di satu tempat, habis itu persiapannya panjang, habis itu keterampilan kita jadi harus punya keterampilan gitu loh untuk menggunakan ragam lisan dalam menyampaikan informasi. Nah, sedangkan ragam tulis itu digunakan dalam tulisan formal, jadi kayak surat menyurat, skripsi, laporan ilmiah, makalah, atau artikel gitu, dan tulisan non formal seperti di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Jadi ragam tulis itu tuh lebih mudah ya untuk banyak orang, karena kita tuh bisa kasih informasi secara mendetail dan menyeluruh gitulah, dan orang yang nerima itu bisa lebih banyak karena nggak perlu dalam satu ruangan. Nah, tapi kalau mau nulis ragam tulis itu tuh perlu waktu yang banyak. Jadi untuk disempurnakan, habis itu kita juga harus menjelaskan sumber-sumber yang dapat dipercaya juga. Habis itu kita tuh harus teliti, kayak masalah gramatikalnya itu harus diperhatikan banget gitu. Untuk pertanyaan yang ketiga itu tentang apa itu kesepadanan. Jadi kesepadanan itu bentuk keseimbangan antara gagasan yang merupakan struktur bahasa dalam sebuah kalimat. Ya, kesepadanan itu bisa dikatakan efektif bila memperhatikan kesatuan gagasan dan pemikiran yang padu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya itu soal kesalahan pengejaan dan pembenarannya. Jadi untuk kesalahan pengejaan dan pembenaran yang sering kita lakukan itu, kesalahan pengejaannya itu adalah penggunaan kata di untuk sebagai kata penunjuk maupun sebagai imbuhan. Jadi kalau untuk kata di itu, kalau misalnya untuk penunjuk itu tuh dipisah, tapi kalau imbuhan itu disambung. Jadi kalau misalnya kayak di Jogja atau di kamar itu tuh dinya dipisah, tapi kalau misalnya kayak dimasak ataupun diketik itu dinya disambung sama katanya. Terus berikutnya penulisan kata miring untuk kata serapan. Jadi kata serapan bahasa asing itu ditulisnya pakai huruf miring ya, pakai font italic gitu kalau di Microsoft Word. Jadi kayak kata-kata kayak smartphone, habis itu platform atau coffee break itu ditulisnya pakai italic miring. Habis itu kita harus, yang salahnya adalah penggunaan kata tidak baku. Jadi kita tuh sering banget kayak sehari-hari karena kita ngomong, jadinya kita cenderung pakai kata yang tidak baku, padahal kalau untuk penulisan kita tuh harus pakai kata-kata yang baku. Nah, contohnya tuh kayak zaman itu tuh harusnya kita tulisnya zaman, habis itu jadwal itu harusnya jadwal, atau enggak November itu seharusnya November gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir itu soal kohesi dan koherensi. Kalau kohesi itu kesatuan ya, jadi setiap kalimat dalam paragraf itu tuh menjadi satu kesatuan dengan gagasan utama. Nah, kalau koherensi itu tuh setiap kalimat itu harus saling mendukung satu sama lain, jadi harus padu gitu loh. Harus berkaitan dan mendukung gagasan utama. Sekian.